Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Putri Hartono dengan NIM 186201128 dari kelas 6 SIF 4 Akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Pengaruh ukuran perusahaan dan debt to equity ratio terhadap financial distress pada perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019. Sudah ada PowerPoint-nya dengan judul Pengaruh ukuran perusahaan dan debt to equity ratio terhadap financial distress pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya tersebut. Perusahaan dalam industri pertambangan umumnya dapat berbentuk suatu usaha terbaru, dalam arti bahwa perusahaan tersebut memiliki usaha eksplorasi, pengembangan dari konstruksi, produksi, dan pengelolaan sebagai satu kesatuan usaha atau berbentuk suatu usaha-usaha terpisah yang masing-masing berdiri sendiri. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan dan persiapan untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Pertambangan dapat dilakukan di atas permukaan bumi atau tambang terbuka maupun di bawah tanah atau tambang dalam. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi financial distress pada perusahaan pertambangan? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi financial distress pada perusahaan pertambangan? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan dan debt to equity ratio terhadap pengaruh positif terhadap perusahaan pertambangan? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan pertambangan. Yang kedua, untuk membuktikan secara empiris pengaruh debt to equity ratio terhadap financial distress pada perusahaan pertambangan. Yang ketiga, untuk membuktikan secara empiris ukuran perusahaan dan debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap financial distress pada perusahaan pertambangan. Bab 2 Tinjauan pustaka. Landasan teori. Yaitu yang pertama, teori agensi. Teori agensi menurut Barola dalam Muiz dan Bernandi tahun 2014 yang dikutip dalam Noviati dan Herliana Lusmeida tahun 2019 menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai pihak prinsipal dan manajer sebagai pihak agen. Kontrak yang terikat diantaranya tersebut yaitu menghasilkan hubungan yang efisien agar keduanya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu teori sinyal. Signaling theory atau teori sinyal yang dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977 dalam Surdayanti dan Anissa Dinar tahun 2019 menjelaskan mengenai dorongan atau alasan suatu perusahaan memberikan informasi tertentu kepada pihak luar. Teori tersebut dilatar belakangi oleh asumsi bahwa pihak manajemen atau internal perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki pihak luar. Yang ketiga yaitu financial distress. Kondisi kesulitan keuangan atau financial distress adalah kondisi yang bermula dari tidak tertib atau kacaunya pengelolaan keuangan pada suatu perusahaan. Financial distress ini dimulai dari tekanan likuiditas yang semakin lama semakin berat, kemudian berlanjut pada kondisi menurunnya nilai aset sehingga tidak mampu membayar berbagai kewajiban keuangan. Menurut Fahrudin tahun 2012 dalam Carolina Elizabeth Imap Pau dan Dery Pratama tahun 2017,
Ada beberapa definisi kesulitan keuangan menurut tipenya. Yang pertama yaitu economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya, termasuk cost of capital. Lalu yang kedua ada business failure, yaitu kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan alasan mengalami kerugian. Yang ketiga, technical insolvency, yaitu perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency apabila suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya ketika jatuh tempo. Yang keempat yaitu legal bankruptcy. Bisnis dianggap mengalami kebangkrutan secara hukum apabila perusahaan tersebut melaporkan kejadian dan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu ada insolvency in bankruptcy. Di sini terjadi pada suatu perusahaan apabila nilai buku hutang perusahaan tersebut melebihi nilai pasar aset saat ini. Kondisi tersebut bisa dianggap lebih serius jika dibandingkan dengan technical insolvency. Yang keempat ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, omset penjualan, ataupun jumlah karyawan suatu perusahaan. Firm size dapat ditentukan dengan melihat besar aset dan tujuan penjualan yang dimiliki perusahaan. Ukuran besar kecilnya perusahaan itu ditinjau dari logaritma natural total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besarnya ukuran perusahaan, maka semakin mudah perusahaan tersebut untuk mendapatkan dana dari pemilik dan pemegang saham ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan. Ya, lalu yang kelima yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini merupakan suatu rasio leverage yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan untuk dijadikan jaminan semua hutang. Lalu D, perumusan hipotesis. Yang pertama ukuran perusahaan atau size. Arah hubungan ukuran perusahaan yaitu negatif dengan peluang suatu perusahaan mengalami financial distress. Hal ini berarti jika semakin besar ukuran perusahaan, pertambangan logam dan mineral, maka semakin kecil peluang perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan debt to equity ratio finansial mengalami financial distress. Yang B, debt to equity ratio. Arah hubungan debt to equity ratio atau DER yaitu dengan arah positif. Dengan peluang suatu perusahaan mengalami financial distress, hal ini berarti jika semakin besar debt to equity ratio, maka semakin besar juga peluang perusahaan tersebut mengalami financial distress. Yaitu ada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka. Sedangkan pendekatan kualitatif, informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena semua data yang diperoleh berdasarkan hasil dari pencarian data dan informasi melalui artikel dan juga jurnal-jurnal terdahulu yang terdapat di internet. Definisi pengukuran variabel. Yang pertama, variabel penelitian. Ada variabel independen. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dan debt to equity merupakan variabel independen. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan melihat besar kecilnya suatu aset dan total penjualan yang dimiliki perusahaan. Ukuran besar kecilnya perusahaan ditinjau dari logaritma natural total aset yang dimiliki perusahaan. Rumusnya yaitu ukuran perusahaan
sama dengan log total asset. Lalu ada debt to equity ratio, merupakan bagian dari leverage ratio yang dimaksudkan untuk mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan yang dibiayai Aktiva. Rumusnya yaitu debt to equity ratio sama dengan total debit dikurang total equity. Variable dependent. Dalam variable dependent ini yang terikat yaitu financial distress. Rumusnya ZI sama dengan 0,71 7x1 tambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x4 ditambah 0,998x5. Keterangannya, X1 yaitu Aktiva lancar dikurangi total lancar dibagi total aset. Yang X2 yaitu laba yang ditahan dibagi total aset. Yang ketiga, laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Yang keempat, nilai pasar, saham, dan preference dibagi nilai total buku utang. Yang kelima, X5 itu penjualan dibagi total aset atau ZI sama dengan nilai Z-score. Penjelasannya, nilai cut-off adalah Z kurang dari 1,81. Perusahaan masuk kategori bangkrut sama dengan 1,81, lebih kecil Z-score, lebih kecil 2,99. Perusahaan masuk wilayah abu-abu atau gray area atau zone of ignorance atau wilayah rawan, dan Z lebih dari 2,99. Perusahaan tidak bangkrut. Metode pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi penelitian merupakan keseluruhan atau universum dari sumber penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sebagai objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi yang digunakan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan logam dan mineral yang telah terdata di BEI dari tahun periode 2017 sampai 2019. Di sini ada tabelnya. Bisa dilihat ada ANTM, CITA, CKRA, DKFP, INCO, PSAB, SMLU, dan TINS. Di sini subsektornya semuanya logam dan mineral. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimana oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam pelaksanaan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan suatu keadaan populasi yang sebenarnya. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan suatu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Metode analisis data. Metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono, tahun 2014, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dari data tersebut dapat digunakan sebuah kesimpulan. Pengukuran statistik deskriptif terbagi menjadi 8, yaitu mean merupakan nilai rata-rata data, median adalah nilai tengah, maksimum adalah nilai paling besar dari data, minimum adalah nilai terkecil dari data, standard deviation
yaitu ukuran disperse atau penyebaran data, skewness, ukuran asimetris distribusi data di sekitar mean, kurtosis, yaitu untuk mengukur ketinggian suatu distribusi, probability, untuk menguji dan mengukur perbedaan antara skewness dan kurtosis. Estimasi model regresi data panel. Ada Common Effect Model. Common Effect Model merupakan teknik estimasi model regresi data panel yang paling sederhana di antara teknik estimasi model yang lainnya. Pada Common Effect Model, berbeda dimensi di individu maupun waktu yang diabaikan. Dengan kata lain, pada Common Effect Model ini, perilaku data dari setiap individu sama dalam berbagai periode waktu. Fixed Effect Model, menurut Sukender dan Zeynal tahun 2007, pada pendekatan model efek tetap diasumsikan bahwa intercept atau slope dari persamaan regresi model dianggap konsisten baik antara unit cross-section maupun antar unit time series. Satu cara untuk memperhatikan unit cross-section atau unit time series adalah dengan memasukkan variabel boneka atau semu, dummy variable, untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit cross-section maupun antar unit time series. Random Effect Model. Random Effect Model adalah teknik estimasi yang menambahkan variabel gangguan atau error terms yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan individu. Oleh karena itu, pada Random Effect Model diasumsikan terjadi berbeda intercept untuk setiap individu. Sehingga terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh dan secara individu. 3. Teknik pemilihan model regresi data panel. Menurut Widarjono tahun 2007, terdapat 3 jenis uji khusus yang digunakan untuk memilih model regresi data panel yang terbaik untuk suatu permasalahan yang ada, yaitu uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Uji Chow. Untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan Common Effect Model dengan model yang diperoleh dengan pendekatan Fixed Effect Model. Rumusan hipotesisnya yaitu H0, yaitu Common Effect Model, dan H1 yaitu Fixed Effect Model. Uji Houseman. Uji Houseman ini digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan Random Effect Model dengan model yang diperoleh dengan pendekatan Fixed Effect Model. Rumusnya yaitu H0 sama dengan Random Effect Model dan H1 adalah Fixed Effect Model. Uji Lagrange multiplier. Menurut Widarjono tahun 2007, uji Lagrange multiplier ini digunakan untuk mengetahui model regresi data panel yang terbaik di antara model yang diperoleh berdasarkan pendekatan Random Effect Model dengan model yang diperoleh dengan pendekatan Common Effect Model. Rumus hipotesisnya yaitu H0 Common Effect Model lebih baik dari Random Effect Model dan H1 Random Effect Model lebih baik dari Common Effect Model. Uji hipotesis. Uji hipotesis itu terbagi menjadi 5, yaitu uji F atau simultan. Uji F diperlukan untuk mengetahui adanya pengaruh simultan dari semua variabel yang bebas yang dirumuskan terhadap variabel terkaitnya. Rumus hipotesisnya yaitu H0 sama dengan B1 dan B2 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh struktur organisasi dan ukuran perusahaan terhadap penerapan Business Entity Concept. HA sama dengan B1 dan B2 tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh ukuran organisasi dan ukuran perusahaan terhadap penerapan Business Entity Concept. Uji R2 atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah proporsi dari variasi
regresi total pada variabel terkait yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas. R2 ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi dari penelitian yang dilakukan maupun prediksi variabel yang terkait atau Y. Nilai dari koefisien determinasi adalah berkisaran antara 0 sampai dengan 1, di mana nilai yang mendekati 0 memiliki arti bahwa kemampuan variabel bebas yang diajukan dalam menjelaskan variabel terkait sangatlah terbatas. Uji T. Uji T pada dasarnya dilakukan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel terkaitnya. Variabel bebas yang dimaksud adalah struktur organisasi dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel terkait yaitu penerapan business entity concept. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat signifikan kesalahan alfa 5% atau 0,05. Pengaruh ukuran struktur organisasi terhadap penerapan business entity concept. H 0,1 sama dengan B kurang dari 0. Artinya, struktur organisasi tidak berpengaruh positif terhadap penerapan business entity concept. HA1 sama dengan B0. Artinya, struktur organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan business entity concept. Nilai regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah kombinasi antara data silang tempat cross-section dengan data runtut waktu atau time series, menurut Kuncoro tahun 2011. Widarjono tahun 2019 menyatakan terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu polling least square atau Kalman effect model, pendekatan efek tetap atau fixed effect model, dan pendekatan efek random atau random effect model. Data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu, serta penelitian ini menggunakan beberapa perusahaan pertambangan dalam subsektor logam dan mineral yang terdiri dari 8 perusahaan dan jumlah sampel selama 4 tahun, sehingga data sampel keseluruhan sebanyak 12. Sekian proposal saya. Oke, itu dia laporan penelitian saya yang saya presentasikan kepada kalian semua. Semoga apa yang saya presentasikan kepada kalian semua, apa yang saya jelaskan kepada kalian semua, dapat kalian pahami dan dapat kalian telaah dengan baik. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summertime skipping rocks so innocent. I never thought I'd ever hold your hand, but there's something in the sunset feels different this time. There's a feeling, if you feel it, baby, I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just want to take a step in a new direction. I want to tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. We can give this whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it. No, I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever missed. Yeah, there's something about your sweet smile, it's just different this time. So baby, lean in like you mean it, put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all
stay friends forever. We don't gotta stay friends forever. No.